Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting. Sebab pada bulan ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan serial Divine. Dan kali ini saya menyampaikan satu tema yang sangat serius. Namanya atau temanya Divine Provision. Penyediaan Allah. Allah yang menyediakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Belakangan ini banyak orang yang bertanya-tanya dalam hati. Saya sudah hemat, kenapa masih tetap kurang? Saya sudah bekerja keras, tetapi kenapa kok tidak cukup? Saya sudah berdoa, tapi kenapa masih terasa takut dalam menghadapi hidup ini? Kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah kita itu bukan orang Kristen, bukan orang beriman. Pertanyaan itu menjadi berkembang, cukup tidak ya buat masa depan anak-anak? Cukup tidak ya kekuatan saya untuk melewati semuanya ini? Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Kecukupan kita bukan dimulai dari keadaan ekonomi semata-mata. Kecukupan kita dimulai dari Tuhan. Ketika dunia goyah, penyediaan Tuhan tidak pernah goyah. Ketika ekonomi berubah, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata bahwa sumber hidup kita bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan sendiri. Tuhan itu bukan sekedar memberi apa yang kita mau, tapi Tuhan menyediakan apa yang benar-benar kita butuhkan. Tepat waktu, dengan cara yang ajaib dan di luar pikiran kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan menjelaskan tentang semuanya ini. Bahwa Allah sebenarnya yang menyediakan. Kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya kira ini tidak perlu diartikan, saudara pasti ngerti. Seorang petani kalau naburnya cuma 1 genggam, jangan berharap akan menuai berton-ton. Wajar itu. Naburnya dikit ya terimalah apa adanya. Kalau naburnya banyak, wajar menuainya banyak. Ketujuh, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini juga nggak perlu ditafsirkan. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, ada 3 kebenaran yang hari ini kita mau pelajari. Bagaimana sebenarnya hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan adalah sumber kecukupan kita. Lihatlah pada ayat yang ke-8.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus berkata Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, sehingga kita senantiasa terus-menerus berkecukupan. Kata berkecukupan dalam bahasa aslinya itu berarti cukup karena Tuhan yang mencukupkan, bukan karena keadaan yang mendukung. Kecukupan kita bukan karena kondisi yang memungkinkan, tetapi karena Allah yang memberikan kecukupan. Jadi saudara-saudara, siapa sumber hidup kita? Kalau kita salah sumber, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kekurangan terbesar manusia bukan karena kekurangan uang, tapi karena terlalu tergantung pada diri sendiri. Banyak orang tabungannya penuh, tapi hatinya kosong. Banyak orang pengalamannya banyak, tapi nggak ada damai. Karena yang membuat hidup kita itu cukup, bukan karena apa yang kita pegang, tapi siapa yang memegang hidup kita. Banyak orang mengandalkan tabungannya. Banyak orang mengandalkan warisan orang tuanya. Warisan dan tabungan dipandang sebagai sumber hidup. Jadi kalau nggak ada warisan, nggak ada tabungan, celaka. Itu yang namanya salah dalam mengandalkan sumber hidup. Kalau sumber hidup kita Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Selama Tuhan masih bertahta, kita tidak akan ditinggalkan. Selama Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan dibiarkan kekurangan. Selama Tuhan sebagai sumber hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita pikir kita tidak cukup karena kita kurang uang. Tapi sebenarnya karena kita menaruh pengharapan pada hal yang salah. Kalau kita menaruh pengharapan kepada yang bukan Tuhan, wajar kalau kita berpikir, kalau ini habis nanti kita akan menderita. Wajar. Tapi Allah adalah sumber yang tidak pernah habis. Dia adalah sumber yang selalu memberikan, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita seringkali merasa tidak cukup bukan karena situasi ekonomi, tapi karena hati kita sangat tergantung pada sesuatu yang bukan Tuhan. Rumah tangga berantakan bukan karena gak ada uang, tapi karena mengandalkan yang bukan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Kalau Tuhan yang menjadi sumber hidup, Dia akan pelihara rumah tangga. Dia akan pelihara kehidupan. Seorang petani yang sederhana berkata, "Pak, saya tidak pernah takut besok kekurangan atau makan apa. Karena saya tidak hidup dari sawah saya. Saya hidup dari Tuhan yang memberi hujan." Kadang-kadang orang yang kelihatannya sangat sederhana justru paling merdeka karena mereka tahu siapa sumber kehidupan mereka.
Saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan yang harus kita ajukan malam ini adalah, selama kita hidup dari sumber apa? Dari gaji, dari proyek, dari income, dari profit, atau dari Tuhan? Kalau saudara takut bilang dari gaji, dari income, dari profit, dari proyek, sebab kenyataannya kan gitu Pak. Ketimbang ngomong dari Tuhan, karena Tuhan kan nggak kelihatan. Jangan lupa, gaji bisa berhenti, proyek bisa mandek, profit bisa habis, simpenan bisa habis. Tapi jangan lupa, yang mengasihi semuanya itu Tuhan. Dan kalau kita berkata, ini boleh hilang, tapi Tuhan akan pelihara. Selama ini kita hidup dari sumber apa? Dari kekuatan pribadi atau dari kemurahan Tuhan? Ini menjadi pergumulan bagi setiap orang Kristen. Pergumulan bagi setiap orang percaya. Karena kita dihadapkan dengan fakta dan harus memutuskan dengan iman, pilih dunia atau pilih Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan ketika kita mulai mencenderungkan dan mencondongkan hati kita kepada yang bukan Tuhan sebagai sumber, kita selalu merasa gak cukup. Kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa khawatir. Mulai minggu ini, siapapun saudara yang di dalam gereja ini maupun yang online, setiap kali saudara merasa khawatir tentang kebutuhan hidup ini, saya mau memberikan tips. Ucapkan pelan-pelan, Tuhan, Engkau sumber kecukupanku. Latihlah hati saudara untuk kembali ke sumber yang benar. Setiap kali sudah mulai ada perasaan khawatir, cemas, takut gak cukup, mulai bilang, Tuhan, Engkau sumber kecukupanku. Gaji seorang pendeta tidak jelas. Kalau mengharapkan gaji pendeta, bisa berantakan semuanya. Seorang pendeta harus mengharapkan Tuhan semata. Barulah dia bisa tenang hidupnya, karena Tuhan akan mencukupkan keadaan kami. Jemaat kalau mengandalkan upah, gaji, simpenan, tabungan, warisan, engkau akan terus-menerus gelisah. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan bilang, Tuhan pasti mencukupkan. Hari ini makan apa? Tuhan pasti kasih. Hari ini bagaimana? Tuhan pasti menyediakan. Sebab Tuhan memberi kesempatan kita ada di dunia ini, pasti akan mencukupkan hidup kita. Setuju nggak saudara? Kalau saudara punya anak, apakah saudara biarkan anak saudara kelaparan, makan tanah? Demikian juga Tuhan yang sempurna itu, kepadanya kita belajar. Bahwa tidak mungkin dia membiarkan kita kelaparan. Karena dia yang menghadirkan kita di bumi, pasti dia mampu memelihara. Seringkali Tuhan memberikan contoh. Lihatlah burung-burung di udara. Gak pernah nabur, gak pernah nanam. Tuhan pelihara. Apalagi kamu. Jadi saudara-saudara, Allah itu adalah sumber yang menyediakan apa yang kita perlukan.
Tapi saudara mungkin bertanya, kalau sekarang Allah adalah sumber, bagaimana dengan hari esok? Karena yang seringkali membuat kita gelisah bukan kekurangan hari ini, melainkan bayangan kekurangan besok. Kalau gajinya terus kayak gini, nanti itu yang akan datang nggak cukup. Itu sebabnya Paulus membawa kita lebih dalam lagi pada poin yang kedua. Yang kedua, Tuhan menjamin masa depan kita. Yang pertama, Tuhan menyediakan sebagai sumber hidup kita. Tapi yang akan datang, Tuhan menjamin masa depan itu sungguh ada. Bukan cuma ilustrasi, tapi benar-benar ada. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ada satu janji yang begitu indah. Allah bukan hanya menyediakan benih, tapi Allah juga melipat gandakan dan menumbuhkan. Artinya masa depan bukan di tangan ekonomi, tapi di tangan Tuhan. Rasul Paulus berkata, Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan bukan itu saja, Allah melipat gandakan hasilnya. Allah yang bukan hanya memulai saja, tapi juga menjamin prosesnya hingga akhir. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang sudah berjuang bisa datang hari doa malam begitu luar biasanya hari ini. Kadang kita tidak takut hari ini, tapi kita takut hari besok. Takut di PHK, takut kesehatan makin memburuk, takut tidak mampu mengurus anak-anak. Tapi Tuhan berkata, benihmu aku yang memberi, pertumbuhanmu aku yang pegang, hasilnya aku yang sediakan. Tuhan tidak hanya memberi di awal, tapi juga memberi di akhir. Jadi awal hingga akhir Tuhan pelihara. Tuhan tidak hanya memberi benih, Ia juga memberikan hasilnya. Tuhan tidak hanya memberi janji, tapi juga Tuhan menggenapi janjinya. Masa depan kita aman bukan karena ekonomi keluarga kita kuat. Masa depan kita aman karena Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang atasnya menjadi sumber harapan kita adalah Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, tahun 2023 kemarin, ada sebuah forum namanya World Economy Forum, mengatakan 82% kekhawatiran ekonomi global berasal dari ketidakpastian masa depan, bukan kekurangan saat ini. Jadi banyak negara, banyak rakyat di dunia yang kaya-kaya itu 82% khawatir bukan karena keadaan sekarang, tapi keadaan yang akan datang. Tapi firman Tuhan menjawab akar ketakutan ini. Tuhan menjamin hari esok sebelum hari esok itu tiba. Saya mau kasih contoh, saudara dengarkan, ini penting. Alkitab memberikan sebuah catatan. Yusuf di Mesir, karena dia dijual. Ini contoh yang paling nyata. Sebelum kelaparan datang, 15 tahun yang akan datang, Tuhan sudah siapkan solusinya. Sebelum krisis datang, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Sebelum masalah muncul, penyediaan dari Tuhan sudah ada. Jadi saudara-saudara, Yusuf dijual usia 17.
Dia naik jadi orang nomor 2 di Mesir, umur 13 tahun. Lalu pada musim yang pada saat usia 40 Daud itu, maka kelaparan itu terjadi melanda kemana-mana. Sebab 7 tahun kelimpahan bukan? Harus dikelola. Berarti 37. Kemudian 2-3 tahun kemudian keluarganya Yusuf ke Mesir. Minta makanan, minta bantuan ke Yusuf. Saudara coba hitung. Sekitar 20 tahun sebelum kejadian itu ada, Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang gak kelihatan. Akan jadi apa nanti. Tuhan sudah kirim bagaimana menyelesaikan masalah itu. God's provision always come before the problem. Apa yang paling saudara takutkan tentang masa depan saat ini? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana lebih dulu? Sebab dia di sana menunggu untuk menyediakan apa saja yang saudara perlukan. Saudara-saudara, ketika Tuhan memelihara kita, Ia menjamin masa depan kita. Ia mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dan itu bukan supaya kita hidup nyaman saja, tapi pasti ada tujuan. Selalu ada tujuan kenapa Tuhan memelihara, mencukupi hidup kita. Selalu ada tujuan yang lebih tinggi. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan mencukupi hidup kita? Apa maksud Tuhan mencukupi hidup kita, saudara-saudara? Yang ketiga, saudara, Tuhan memberkati melalui kita. Coba saudara lihat ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya. Jadi bukan cuma cukup, tapi kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Paulus menutup bagian ini dengan sebuah puncak rohani. Tuhan tidak hanya mencukupkan kita untuk diri kita sendiri. Tapi dia memperkaya kita supaya kemurahan hati kita menyentuh hidup orang lain. Jadi selama kita menjadi orang yang diberkati, tapi terlalu menggenggam, maka itu bukan rencana Tuhan untuk memberkati hidup kita. Sebab ayat 11 berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Orang itu diberkati, dicukupi supaya dia mampu mempunyai kemurahan hati. Jadi dalam ekonomi kerajaan Allah tujuan berkat bukan konsumsi, tapi kontribusi. Apa kontribusi kita kalau sudah diberkati kepada gereja, terhadap orang-orang yang miskin, yang ada di sekitar kita, kepada family, terhadap keluarga, terhadap sanak saudara kita. Kalau kita diberkati, lalu kontribusimu apa dalam hidup ini? Apa kita akan berkata, ya hidup dijalani sendiri-sendirilah. Hidup yang hanya menampung berkat, menampung komisi, menampung profit, menampung proyek, akan stagnan. Tapi hidup yang menyalurkan berkat akan selalu diperbarui. Akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kemurahan hati itu sifat Allah. Dan ketika kita mempunyai hati yang seperti Allah, penuh dengan kemurahan, akan membuat jiwa kita segar. Tahukah saudara, mengapa di Timur Tengah ada laut yang disebut Laut Mati? Laut Mati itu bukan karena airnya sedikit, tapi karena airnya hanya bisa masuk, tidak pernah bisa keluar.
Masuk bisa, keluar gak bisa. Tidak ada aliran yang mengalir keluar. Sehingga tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di laut mati. Kapan kalau saudara ke Israel? Saudara akan dibawa ke laut mati. Di sana tidak ada ikan. Tidak ada cacing di sana. Tidak ada kehidupan. Asin. Kalau saudara di sana, saudara akan terapung walaupun nggak bisa renang. Kadar garamnya sangat tinggi. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Orang yang hanya mau menerima berkat, terima perhatian, terima kebaikan, dari siapa saja mau, tapi tidak mau membagi, hidupnya perlahan-lahan akan mati, kering, tidak bertumbuh, tidak menjadi berkat bagi siapapun. Hidup yang sehat adalah hidup yang mengalir. Menerima dari Tuhan, lalu menyalurkannya kepada orang lain. Tuhan tidak mencari penampung berkat, tapi Tuhan mencari penyalur berkat. Tuhan tidak mencari orang yang punya banyak simpenannya. Tidak, Tuhan tidak cari itu. Tapi Tuhan mencari orang yang bersedia menyalurkan berkat Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kita tidak diberkati untuk duduk nyaman, tetapi kita diberkati untuk bangkit dan berdampak. Mulai tahun ini gereja sudah mulai berdampak, tahun lalu sudah mulai berusaha, tahun ini mulai keluar. Dan kalau saudara mulai melihat bagaimana cara Tuhan mendorong gereja, GBI Maranatha, saudara akan melihat perlahan-lahan gereja ini bukan ke dalam tapi keluar. Tahun 2013 di Harvard Business School diadakan sebuah survei dan ditemukan aktivitas kemurahan hati meningkatkan kebahagiaan jangka panjang dibandingkan aktivitas konsumtif. Jadi kalau ada orang bilang gini, kalau bisa belanja sini sana, beli sini sana, orang bisa usianya panjang, bahagia, bisa belanja terus. Ternyata salah. Berdasarkan penelitian, aktivitas konsumsi itu tidak long term. Sesaat saja bahagia. Berhenti sampai di situ. Menurut penelitian, aktivitas yang membuat orang punya kebahagiaan long term, jangka panjang, justru murah hati. Firman Tuhan sudah lebih dahulu berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Lihatlah saudara-saudara di Alkitab, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus tidak butuh banyak untuk melakukan besar. Kadang-kadang orang bilang, saya ini nggak punya banyak. Tuhan Yesus tidak butuh banyak. Yang Tuhan butuhkan hanya satu anak kecil yang berkata, ini punyaku, Tuhan pakai aja. Nanti aku urusan lain, biar yang lain yang ngatur hidupku. Dan dari kemurahan hati anak kecil itu, ribuan orang diberkati. Mari kita bertanya dalam hati kita, apakah berkat berhenti di tangan kita, di tangan saudara, di tangan saya, atau mengalir melalui tangan saya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kecukupan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Kecukupan berarti setiap kali kita butuh Tuhan hadir. Setiap kali kita takut Tuhan menguatkan. Setiap kali kita khawatir hari esok, Tuhan mengingatkan, aku menyediakan loh. Aku memelihara, aku mencukupkan. Aku sudah ada di sana menunggu kamu.
Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, saya selalu menggumulkan bahan-bahan khotbah yang saya sampaikan. Dan seringkali saya bongkar pasang dan saya bilang, saya kok nggak srek ya Tuhan, saya nggak pas. Dan orang suka tanya, ibu gembala saudara suka tanya, kok nggak selesai-selesai bikinnya? Ya karena ini bukan keropok, sekali goreng jadi gitu. Ini adalah persiapan firman Tuhan. Dan kalau Tuhan merasa berikan kepada saya kurang bisa nangkap apa yang Tuhan maksud. Hati saya nggak srek, nggak puas saya. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kecukupan kita. Hari lepas hari Tuhan pasti cukupi. Jangan sampai salah menaruh pengharapan. Siapa sumber saudara? Yang kedua, Tuhan menjamin masa depan kita. Dia yang memberikan benih, dia juga akan melipat gandakan supaya kita punya masa depan. Sebab dia sudah ada di sana. Lihatlah, kalau saudara takut hari esok, lihatlah Yusuf. Yusuf itu belum tahu apa-apa sudah dipakai Tuhan untuk menyiapkan sebuah bangsa. Siapa? Saudara-saudaranya, keluarganya sudah disiapkan oleh Tuhan. 20 tahun yang akan datang. Hebat nggak? Belum kejadian, 20 tahun yang akan datang Tuhan sudah siapkan Yusuf. Tuhan sudah ada di sana menyiapkan segala sesuatu. Dan yang terakhir, dan kalau hidup kita diberkati, ingat juga Yusuf, ingat laut mati. Jangan berhenti di tangan saudara. Sukacitamu akan berhenti. Saya melihat ada kehidupan yang berbeda. Ini saya mau saksi sedikit dalam kehidupan Ibu Gembala. Ibu Gembala itu belajar memberi. Dan ketika dia belajar memberi, orang yang diberi merasa senangnya luar biasa. Dan akibat orang itu senang, yang memberi ikut senang. Dan kelihatan orang lain bahagia, dia jadi kepingin memberi. Memangnya uangnya kebanyakan. Memberi itu tidak harus punya banyak. Memberi itu belajar dari perkara-perkara yang kecil. Kalau kita nunggu banyak dulu baru belajar memberi, gawat. Iya kalau kamu punya banyak. Kalau enggak, seumur hidupmu kamu enggak punya banyak. Kamu enggak akan pernah bisa memberi. Dan hidupmu selalu berkata kurang, kurang, kurang. Memberi itu belajar dari yang kecil. Saya punya uang 17.000 di dompet. Jangan dibuka dompet saya. Saya ke Galaxy Mall. Saya ke toilet. Kemudian cleaning service-nya lap-lap. Saya merasa orang ini rajin. 17.000 itu 10.000 satu, 5.000 satu, 2.000 satu. Saya harus membuat keputusan. Uang yang mana yang bisa saya kasih. Kalau saudara jadi saya saudara kasih yang mana. Setelah saya timang-timang berat yang mana, saya ambil uang itu saya ambil 2 biji, 10.000 dan 5.000. Saya kasihkan 15, dompet saya tinggal 2.000. Dan saya nggak ngomong siapa-siapa, saya diam. Kali ini saya ngomong supaya saudara tahu. Saya pulang, hati saya sukacita. Karena bapaknya tadi senyum, bilang, terima kasih ya Pak. Senang saya ngeliat ada orang senyum gitu. Saya jadi ingat Joshua ada di Australia. Dia bilang, hari ini aku dapat tips $10. Ini tips yang pertama. Hatinya senang dia. Lalu saya ingat, kira-kira begitulah anak orang lain juga yang jadi cleaning service. Kenapa aku tidak berbuat baik kepada setiap orang? Itu sebabnya saya kalau ke toilet selalu menyediakan anggaran toilet gitu. Walaupun tidak ada kotak
persembahannya di sana. Cobalah saudara renungkan, belajarlah untuk penuh dengan kemurahan supaya hidupmu diberkati.